ma min qaumin ijtama'u dzakarallah la yuriduna bidzalika ila wajhihi ankumu maghfir lakum qad badaltu sayi'atakum hasanatin amma ba' Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, ini sepuh, para ajengan, para pimpinan majelis zikir, pimpinan majelis taklim, imam-imam yasinan, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan keistiqomahan Allahumma dalam membimbing masyarakatnya, dalam membimbing jamaahnya. Mudah-mudahan kehadiran para imam-imam, para ustadz, para kiai, para ajengan pada pagi menjelang siang hari ini menjadi berkah tersendiri untuk pondok pesantren Tarbiyatul Atfal. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum lanjut saya ngobrol. Sini banyak kiai, banyak ustadz. Kalau manggil saya, undang saya pengajian di sini salah. Salah. Mudah-mudahan obrolan saya ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Allahumma. Alhamdulillah hadir aparatur pemerintah, Bapak Lurah hadir. Alhamdulillah. Juga dengan Bapak Kiai Opik dari Kencong juga hadir. Semuanya para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan berkah maslahat fitni wa dunya hatta akhirah. Alhamdulillah hadir juga Akhirul Kiram, teman saya Ustaz Nanda juga hadir, pernah ngisi acara manakib di tempat saya. Alhamdulillah bulan Maret kemarin juga di tempat saya hall seperti pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya rabbal. Ada Ustaz Rafsihin, teman seperjuangan dalam penyuluh agama di Kemenak juga hadir. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada pimpinan pondok pesantren Tarbiyatul Atfal, Ustaz Nasrullah Ahmad Nasrullah. Mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan kesabaran. Amin. Diberikan ketabahan. Amin. Ditambahkan rezekinya. Amin. Diluaskan, ditambahkan tanahnya. Amin. Dibesarkan pondok pesantrennya. Amin. Ditambahkan para santrinya. Amin. Dan istiqomahnya juga ditambahkan sehingga hasil karomahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Ala dikatakan kita menuntut ilmu, khususnya para santri harus tahu 6 syarat. Santri bukan hanya yang ada di pondok pesantren, tapi santri yang tidak pernah nyantri, walaupun semalam nggak pernah di pondok pesantren, tetapi akhlaknya seperti santri, kata Gus itu juga namanya santri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi santri semua. Amin ya rabbal. 6 syarat ini kalau tidak dilakukan salah satunya saja, maka tidak menjadikan hasil ilmu, tidak mendapatkan berkahnya ilmu. Alala tanalul ilma illa sa'umbika an majmu bayani dukain wa khirsin was wa bulghatin wa irsa wa tuli zamani. Harus
entah santri pondok pesantren atau santri yang belum pernah pondok pesantren, 6 ini harus dilakukan agar ilmu kita berkah, maslahat, barokah fid dunya wa dunya hatta akhirah. Allahumma. Yang pertama, bukain. Apa itu bukain? Harus cerdas. Apa itu cerdas? Bisa memanfaatkan waktu, bisa memaksimalkan waktu. 24 jam kita diberikan waktu sehari semalam, harus bisa mengaturnya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua termasuk yang bisa memanfaatkan waktu untuk menghadiri Khalsah Abdul Qadir Jailani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hirsin, senang. Kalau seseorang diberikan ilmu, walaupun ilmu itu baik, kalau dia sudah tidak senang, tidak akan masuk ilmu tersebut. Apalagi gak senang dengan kiainya. Bu, senang gak dengan Ustaz Nasrullah? Betul. Apa buktinya? Cinta gak dengan Ustaz Nasrullah? Apa buktinya? Cinta bukan hanya di bibir saja, tapi cinta perlu dibukti. Apa buktinya, Bu, kita cinta? Ngasih uang, hadir. Cinta perlu perjuangan, cinta perlu pengorbanan. Ustadz Nasrullah membuka zikir manakib di sini, membuka pondok pesantren di sini. Yuk bareng-bareng, kalau cinta kita dukung perjuangan beliau, insya Allah berkah. Allahumma amin. Agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Tarbiyatul atfal, tempat pendidikan anak-anak. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang diharapkan bukan harta benda, tetapi salah satunya adalah anak yang solih dan solih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita harus senang dengan ilmu tersebut dan wajib senang dengan yang memberikan ilmu kepada kita. Insya Allah ilmu kita akan menjadi ilmu yang berkah, maslahat. Allahumma amin ya robbal. Pak, ngantuk Pak. Saya kalau suruh lucu nggak bisa, ya. Suruh guyonan nggak bisa, ya. Kalau kata dalam Arab mengatakan al-mizah fil kalam kal milhi fit ta'am. Garam di dalam sayuran bagaikan kita berbicara, kita humor di dalam kita berbicara. Kalau berbicara nggak ada humornya, ngantuk. Sayuran itu tidak ada garamnya, itu juga anyep. Kalau garamnya terlalu banyak, kira-kira rasanya gimana, Pak? Pahit. Kalau kita dalam acara yang semacam ini banyak terlalu guyonannya, sama saja dengan sayuran diisi garam terlalu banyak. Apa artinya? Kurang berkahnya. Saya nanti ada humornya nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan ini bagaikan sayur yang diisi garam tidak terlalu banyak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 3, dukain wa khirsin wa istibarin wa butin. Yang ketiga adalah ada biayanya. Bu, berangkat ke sini pakai modal enggak? Berapa? Siap? Masya Allah. Kita untuk menuntut ilmu, kalau tidak pakai biaya tidak akan berhak. Saya kesini pakai mobil, diisi bensin dah. Ibu kesini ada yang pakai motor, diisi bensin dah. Bapak kesini ada yang pakai kendaraan, diisi bensin dah. Diisi.
apalagi yang rokok harus bawa rokok. Semuanya untuk menuntut ilmu harus ada biaya. Apalagi ini Masya Allah membuat sarana yang semacam ini tentunya butuh biaya yang banyak. Alhamdulillah bisa sampai semacam ini. Ini untuk dalam rangka menjadikan anak bapak ibu sekalian menjadi anak yang berguna, bukan hanya untuk orang tuanya tetapi masyarakatnya, nusa dan bangsa. Allahumma amin ya robbal alamin. Wabul hotin wastibarin. Yang keempat harus sabar. Masya Allah. Ibu sabar nak bu untuk ilmu bu? Sampai jam berapa? Pak, yang panjang apa yang pendek? Bu, yang panjang apa pendek bu? Ceramahnya panjang? Oh kita yang panjang lah. Semampu saya ya, setengah jam, sejam sesuai dengan keilmuan saya. Saya mau banyak dalil di sini, banyak yang punya kitab-kitab salafiyah, kitab kuning. Ya, mudah-mudahan pada siang hari ini perkumpulan kita betul-betul perkumpulan yang menjadikan kita bisa bertemu di akhirat nanti di yaumul jaza di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, wastibarin wabil matlu irsadi ustadi, harus ada ustadznya, harus ada gurunya. Kita mau jadi orang pinter, mau jadi orang yang ahli gampang. Kita tidak usah undang kiai, tidak usah undang ustadz. Sekarang hebatnya teknologi, hebatnya media, tinggal buka di Google, tinggal buka di Facebook, semua ada. Kita bisa menjadi orang yang pandai, kita bisa menjadi orang yang pintar, tetapi kita tidak punya tawasul. Kita tidak punya sanad keilmuan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Masya Allah, pada siang hari ini kita dibimbing oleh ustadz kita, oleh guru kita, Ustadz Ahmad Nasrullah. Beliau membuka manaqib ini dalam rangka untuk kita bersama-sama mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, yang beliau bersanad sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, dan ilmunya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian mengikuti beliau, mengikuti jejak beliau dalam rangka membuka manaqib pondok pesantren ini, di ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 6 adalah tulus zamani, lama waktunya. Kapan berhentinya? Tidak ada berhentinya. Lama sampai kita meninggal dunia. Kita menuntut ilmu bukan sampai tua, tetapi sampai kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada siang hari ini kita semua menuntut ilmu dalam rangka kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu dari mulai akhir sampai kita meninggal dunia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhiyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam mukadimah tadi disebutkan ma min qaumin ijtama'u dzakarallah la yuriduna bidzalika ila wajhihi ankumu maghfir lakum qad badaltu sayi'atakum hasanatin. Tidak ada satu perkumpulan yang mana dalam perkumpulan tersebut hanya untuk mengingat
pada pagi siang hari ini tadi telah dipimpin, semuanya kita dibimbing oleh Ustaz Ahmad Nasrullah untuk selalu ingat kepada jadi Allah, artinya pikiran kita, hati kita agar selalu takarrub muraqabah kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis qudsi ini saking pentingnya kita berzikir kepada Allah, tidak melalui malaikat Jibril tapi langsung kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkumpulan yang mana dalam perkumpulan tersebut hanya mengingat Allah ila wajhihi ila nada'u munadi minas sama, kecuali di atas langit sana ada yang mengundang kita. Siapa? Malaikat. Di atas langit sana Bapak Ibu sekalian, malaikat itu berkumpul melihat yang ada di dusun Karanganyar ini. Masya Allah, di pondok pesantren Tarbiyatul Atfal, ya Allah, ada hambamu yang mau menyebut asmamu, ya Allah, didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Ankumu maghfir lakum, ya Allah, ampuni dosanya semua yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, kita semua diampuni dosanya. Masya Allah. Ada pada siang hari ini yang gak punya dosa? Ada Bu? Gak ada. Bapak ada yang gak punya dosa? Banyak. Banyak dosa kita. Dosa hati, dosa fisik, dosa tangan kita, mata kita, kaki kita, semuanya banyak dosa. Pada siang hari ini kita dibimbing oleh Ustaz Nasrullah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah ankumu maghfir lakum, ampuni dosanya semuanya, ya Allah, yang hadir pada siang hari ini. Kemudian janji Allah, qad badaltu sayyi'atakum hasanah, qad badaltu, sungguh-sungguh akan aku ganti. Apa yang diganti? Sayyi'atakum, keburukan kalian semua, hasanatin, dengan banyak kebaikan. Allahumma, yang tadinya sakit mudah-mudahan sembuh, amin. Yang tadinya ruwet rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah, Allahumma. Dengan wasilah barokahnya air manakib yang telah dibacakan bersama-sama dipimpin oleh Ustaz kita Ustaz Nasrullah, amin ya robbal. Jangan dianggap sepele air semacam ini, Masya Allah. Manakiban terpaksa juga banyak semacam ini. Yakinlah bahwa air yang sedang doakan ini pasti itu mustajabah dan ada berkahnya. Amin ya robbal. Masya Allah. Ini Pak dari Jepang ya, di lab itu dilihat itu kalau air yang sudah didoakan itu seperti ada cahayanya. Ada cahaya, beda dengan air yang belum pernah didoakan. Apalagi ini tawasulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah semua yang hadir di sini berkahnya dengan air ini, air manakib ini betul-betul bisa menjadikan untuk kesembuhan bagi yang sakit. Amin ya robbal. Bagi yang usaha, mudah-mudahan juga bisa lancar usahanya. Amin ya robbal. Yang ruwet rumah tangganya, insya Allah bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan cepat lunas, amin. Kalau dibayar nggak lunas. Kalau tempat saya Pak, banyak yang ngeluh itu orang yang banyak hutang. Pak Yai bagaimana ini Pak Yai, rumah saya udah mau dipalang merah, udah mau dicabut sama abang, gimana ini Pak Yai? Ya salahnya pinjam di bank. Tapi alhamdulillah, yakin terus, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa terangsur, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Ada teman saya Pak di Dunsewu ya, itu rumahnya Masya Allah tingkat itu dijual 1,3 M
kena untuk hutang saat itu. Alhamdulillah beliau ikut mengakibat semacam ini, lambat laun bisa selesai. Sertifikat 3 di bank semua bisa keambil. Alhamdulillah. Pak punya utang Pak? Banyak. Berapa sertifikatnya di bank? Jangan khawatir, ikut beliau, ikut mengakibat beliau, beres semuanya. Allahumma amin ya robbal. Bu punya utang Bu? Kreditannya banyak, bayar Bu. Jangan gak dibayar. Insya Allah kalau dibayar lunas selesai. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama pada siang hari ini kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan selalu dekat kepada kita. Sesuai ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir jiwamu, hatimu akan merasa tenang, akan merasa tentram. Beda dengan orang yang punya masalah banyak tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya masalah banyak, kiai punya masalah, ustadz punya masalah, pejabat punya masalah, rumah tangga kita punya masalah. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada yang punya masalah, maka akan diselesaikan oleh yang punya masalah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca salawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil siap-siap Bu, katanya cinta sama Ustadz Nasrullah. Buktikan cintanya. Cintanya bukan hanya di bibir, buktikan dengan satu benda, walaupun 100.000. Allahumma amin ya robbal alamin. Siap-siap. Pasukan serbannya mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya. Jangan sampai ada yang terliwat. Kalau belum ngasih, ibu berdiri di tempatnya ibu sampai ngasih. Alaika ya Habib, alaika sholawat alaika, asraqal badru wartabat minhul qulub.
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban datal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban datal husaini, ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Sultan Aulia, rajanya para wali, pimpinannya para wali seluruh ini. Apa keistimewaannya? Banyak, karomahnya banyak. Salah satu karomahnya yang diceritakan dalam kitab Manaqib. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dipamiti santrinya. Santrinya sowan, ya guru, saya sudah lama mondok pesantren, saya ingin pulang ketemu dengan orang tua saya, dengan ibu saya, maka saya pamit. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya muridku, boleh engkau pamit, tapi ada dua syarat. Yang pertama syaratnya, jangan engkau buka matamu sebelum aku menyuruh untuk membuka mata. Yang kedua, peganglah jubahku. Apa syaratnya? Jangan membuka mata dan memegang jubah. Kemudian berangkatlah sang murid dengan sang guru Syekh Abdul Qadir. Dengan syarat dua tersebut, memejamkan mata, dipeganglah jubahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah dipegang, memejamkan mata, kemudian terasa sang murid seperti dibawa terbang. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir itu bukan hanya ilmu daripada fikihnya, ilmu tasawufnya, tapi ilmu kanuragannya pun luar biasa. Bisa terbang, Bu. Bu, Syekh Abdul Qadir bisa terbang. Itu bisa nggak, Bu? Pak bisa terbang, Pak? Bisa. Kalau bisa terbang, kalau bareng sama ibunya terbang bapaknya. Amin ya Rabbal. Kemudian setelah dipegang jubahnya, memejamkan mata, dibawa terbang oleh Syekh Abdul Qadir. Karena penasaran sang murid, kok saya seperti di atas langit. Kemudian dibukalah matanya sangmu. Setelah dibukanya, Masya Allah, kaget. Saya ada di atas ini, ya Allah, melihat ke bawah bumi. Karena apa? Karena melanggar dari perintahnya Syekh Abdul Qadir, syaratnya Syekh Abdul Qadir. Kemudian jatuhlah si murid ini ke bumi. Setelah jatuh ke bumi, sebelum sampai ke bumi, kemudian ingat kata sang guru, hai muridku, apabila engkau meminta pertolongan, sebutlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian sang murid mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, saya akan jatuh ke bumi karena melanggar perintahnya sang guru. Sampai banyak mengucap la ilaha illallah, terus saja jatuh ke bumi, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam benaknya berpikir, suudzon, berburuk sangka kepada gurunya, guru ini bohong. Katanya kalau mengucap la ilaha illallah akan ditolong. Saya ucap la ilaha illallah sampai banyak kok tidak ditolong toh. Akhirnya dipanggillah sang guru, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir. Ternyata mengucap
asma gurunya, memanggil asma gurunya, lambat laun sang murid tidak jadi jatuh ke bumi, akhirnya terangkat lagi ke atas. Sesudah terangkat lagi ke atas, ingat pesan gurunya, harus memejamkan mata. Kemudian dipejamkanlah mata sang murid, kemudian pegang jubahnya lagi sang guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah dipegang, kemudian diantarkanlah sampai ke orang tuanya. Alhamdulillah. Kemudian sang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, kepada gurunya, ya Syekh, kenapa engkau mengatakan jika untuk meminta kepada Allah harus mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Setelah aku ucapkan banyak tidak ditolong, tetapi aku memanggil namamu seketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawablah oleh Syekh Abdul Qadir, ya muridku, ketahuilah perlu kau tawasul kepada orang-orang alim, perlu kau tawasul kepada para kiai, perlu kau tawasul kepada para waliullah. Maka engkau memanggil orang yang kau tawasuli, maka permohonanmu akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Pada siang hari ini alhamdulillah kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir dengan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Nasrah. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka ikut manakibat ini bisa langgeng dawam ila yaumil qiyamah untuk jariah anak cucu kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5 menit lagi sejam, Pak. Lama enggak Pak sejam, Pak? Sudah sejam, tinggal lagi. Sedikit lagi untuk kenang-kenangan agar ilmu kita betul-betul bisa berkah manfaat. Sering saya ceritakan di mana-mana bahwa ini adalah hallnya waliullah. Adalah salah satu wali yang bernama Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri ini suatu ketika pergi ke pemakaman, pergi ke kuburan. Dia gali kuburan tersebut, ditemukanlah tengkorak kepala. Kemudian ditusuklah tengkorak tersebut dengan tongkatnya Syekh Hasan Al-Bisri. Ditusuk, ini tembus kuping kanan, kuping kiri. Akhirnya tengkorak ini dibuang begitu saja oleh Syekh Hasan Al-Bisri. Kemudian menggali lagi yang kedua, ditemukan tengkorak, kemudian ditusuk dengan tongkatnya Hasan Al-Bisri. Ternyata tidak bisa masuk, berhenti di kuping kanan. Dilihat tengkorak ini dibuang begitu saja, tidak berguna tengkorak yang semacam ini. Yang ketiga menggali lagi, ternyata ditemukan tengkorak, ditusukkanlah tongkatnya Hasan Al-Bisri, berhenti di pas tengah tengkorak kepala tersebut, kemudian tidak bisa diambil, kemudian dipatahkanlah daripada tongkat tersebut. Kemudian tengkorak itu dibungkus lagi dengan kafan oleh Hasan Al-Bisri, kemudian dipendam lagi, dikubur lagi dengan rapi, kemudian berdoalah di depan makam tengkorak yang ketiga dengan mohon tawasul kepada tengkorak tersebut. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata sebelum keluar daripada pondokannya untuk menggali kubur Hasan Al-Bisri, ini diikuti oleh santrinya. Santrinya penasaran, ya Syekh, ya guruku, apa gerangan arti daripada yang telah engkau lakukan, hai guruku? Dijawab yang pertama, hai muridku, saat di dunia banyak kiai, banyak ustadz, di televisi ada kiai, semuanya kalau dengar berangkat pengajian cuman masuk kuping kanan, kuping kiri. Tidak ada satupun yang bermanfaat, tidak ada satupun yang bisa dilakukan dan tidak dilaksanakan ilmu tersebut. Pada siang hari ini kita hadir, Bu. Kuping kanan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri enggak, Bu?
Nanti kalau pulang ke rumah walaupun sedikit yang saya sampaikan dilakukan agar tidak seperti tengkorak yang gak berguna, kata si Hasan Al-Bisri. Kemudian yang kedua, lebih parah, gak bisa masuk, ya. Ada azan di samping tangganya, azan masjid azan itu di sampingnya nggak denger, nggak masuk. Ada pengajian yang semacam ini, Masya Allah, sampai di sini alhamdulillah berangkat semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Di dunia banyak ustadz memberikan tausiah, tidak masuk sama sekali. Besok tengkorak yang semacam ini tidak berguna. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang betul mengamalkan ilmunya, dimasukkan ke otaknya, kemudian dipikirkan, dimasukkan ke dalam hati, transfusi darah dipompa oleh jantung, kemudian jadi darah mengalir semuanya, akhirnya tangannya jadi bagus, kakinya jadi bagus, matanya jadi bagus, telinganya jadi bagus. Karena apa? Karena setiap penuntut ilmu ada yang dia dapatkan, dia pikirkan, dia masukkan ke dalam hati, kemudian dia sebarkan seluruh tubuhnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-yawma nahtimu ala abaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mendapatkan ilmu yang berkah pada siang hari ini, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kesalahan dari awal hingga akhir, dari hadiah saya, kesopan santunan saya, pembicaraan saya yang kasar saya mohon maaf, yang sedalam-dalamnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.